Saudara dan saudari yang terkasih, suatu kali ada seorang bapak yang hendak dioperasi. Ini operasi yang merupakan pengalaman pertama bagi dirinya, sehingga berhari-hari dia takut, dia gelisah, dan setiap hari dia berdoa kepada Tuhan supaya hatinya tenang, hatinya damai, sehingga bisa menerima proses operasi dan hasilnya bisa baik. Sehari sebelum operasi, kembali ia berdoa tak kunjung henti, supaya Tuhan senantiasa mendampingi pada saat permulaan proses dan hasilnya supaya baik. Dia berdoa terus-menerus sampai pada hari H. Dia sudah dibaringkan di meja operasi, kemudian dia melihat dari kejauhan seorang dokter berbicara dengan suster tentang dirinya, tentang keadaan kesehatan tubuhnya. Dia tahu dokter ini yang akan mengoperasi dirinya. Tapi dia begitu takut walaupun sudah berdoa kepada Tuhan setiap hari. Maka ketika dokter itu datang menghampiri dirinya, lalu dia segera menyergap dokter itu dan memegang tangannya dengan erat dan dia berkata, "Dokter, tolong saya begitu takut karena ini pengalaman operasi saya yang pertama. Saya tidak mau gagal, dokter. Tolong saya." Lalu dokter perlahan melepaskan tangan bapak tersebut dan berkata, "Bapak, tenang saja. Bapak tidak perlu gelisah, tidak perlu takut. Kita berada dalam posisi yang sama, Pak. Kalau Bapak pengalaman pertama dioperasi, hari ini juga pengalaman pertama saya mengoperasi pasien." Sedikit ilustrasi saja, mau menggambarkan, melukiskan bagaimana si bapak ini sebetulnya begitu takut, begitu gelisah karena pengalaman operasi yang pertama. Apalagi kalau mendengar dokternya mengatakan, "Tenang Pak, ini operasi saya juga. Pengalaman yang pertama bagi saya mengoperasi pasien." Apa enggak pingsan si bapak itu? Mungkin juga seringkali kita merasa seperti si bapak tadi, punya pengalaman yang sama. Kadang kita merasa doa-doa kita lebih mantap, lebih yakin, lebih percaya diri ketika saya secara pribadi berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi sampai pada perwujudan nyata, tindakan nyata, kita menjadi tidak yakin akan doa kita sendiri. Menjadi tidak mantap, akhirnya kita tidak berani mengambil keputusan dan tidak berani untuk mengambil tindakan. Menjadi murid Kristus yang sejati, menjadi orang Kristen yang sejati, belumlah cukup kalau kita hanya rajin berdoa setiap hari, rajin pergi ke gereja tiap hari Minggu, melakukan banyak aktivitas dan kegiatan di paroki, atau menghabiskan banyak waktu di gereja untuk berdoa. Menjadi murid Kristus yang sejati berarti mencoba untuk menyelaraskan apa yang saya ungkapkan dalam untayan doa saya melalui tindakan konkret hidup sehari-hari. Kita bisa jadi pendoa yang baik, tetapi kita juga sibuk dengan diri kita sendiri dengan beragam permohonan yang ada dalam diri kita. Sehingga kita membiarkan Tuhan yang ada juga dalam diri kita tidak kita beri kesempatan untuk berbicara. Seorang murid pernah berkata kepada gurunya, "Guru, saya sudah 40 hari 40 malam retret, tetapi kok saya tidak bisa menemukan Tuhan." Lalu gurunya berkata, "Karena kamu sibuk dengan segala macam aktivitas kamu di dalam rumah, sementara Tuhan mengetuk pintu hati kamu dan berteriak memanggil kamu, namun kamu tidak pernah mendengarkan." Saudara dan saudari terkasih, Yesus pada hari ini mengatakan, "Mengapa engkau berkata Tuhan, Tuhan, tetapi engkau tidak melakukan apa yang aku katakan?" Ada 4 keutamaan Kristiani yang bisa kita renungkan pada hari ini sekaligus kita kembangkan. Yang pertama adalah kita coba mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan dalam kitab suci. Artinya bulan September, bulan Rosario, kita buka kitab suci kita di rumah kita masing-masing, lalu kita coba membacanya. Yang kedua, kita mencoba untuk memahaminya, mendalaminya. Menjadi bahaya
kalau kitab suci kita tafsirkan berdasarkan menurut pengamatan kita sendiri, bukan berdasarkan latar belakang, tujuan, atau buku-buku penuntun yang membantu kita memahami sabda Tuhan. Yang ketiga, marilah kita juga mencoba untuk menerima sabda tersebut dan meresapkannya. Dan yang keempat, yang terakhir, berperilaku selaras dengan sabda Tuhan itu sendiri. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita memberi kesaksian iman lewat perbuatan yang nyata. Kita mengajar dengan cara memberi teladan. Kita menegur dengan memperbaiki diri kita sendiri. Dan kita mengusulkan perubahan ke arah yang lebih baik dengan cara memulai menjadi yang pertama. Mari kita hening sejenak.